Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa, pernahkah kau di keheningan malam yang paling pekat atau di tengah keramaian yang paling riuh, berhenti sejenak dan melemparkan sebuah pertanyaan ke dalam samudera kesadaranmu? Sebuah pertanyaan purba yang telah digelisahkan oleh setiap manusia yang berpikir, apakah Tuhan itu ada? Jika Tuhan memang ada, bagaimana membuktikan keberadaannya? Pertanyaan ini terasa begitu agung, begitu fundamental. Ia seolah menjadi puncak dari pencarian intelektual manusia. Namun, sadarkah kau bahwa pertanyaan itu sendiri, yang lahir dari rahim keraguanmu, adalah sebuah bumerang, sebuah anak panah yang ketika kau lesatkan ke langit untuk mencari Tuhan, ia justru melesat balik dan menancap tepat di jantung eksistensimu sendiri, membisikkan sebuah kebenaran yang lebih menggetarkan. Tanpa akal, kamu tak pernah ada. Akal dan eksistensi, sebuah ketergantungan mutlak. Mari kita renungkan sejenak, sahabat. Ketika kau bertanya, buktikan Tuhan itu ada, aku justru ingin bertanya kepadamu, buktikanlah bahwa dirimu ada. Mungkin kau akan menjawab dengan percaya diri, tentu saja aku ada. Aku bisa melihat, aku bisa merasa, aku bisa menyentuh dunia di sekelilingku. Namun, mari kita gali lebih dalam. Dengan apa kau melihat dan merasa? Dengan apa kau menyimpulkan bahwa yang kau sentuh itu nyata? Jawabannya, tak lain dan tak bukan, adalah dengan akal, pikiran, dan rasa. Ketiga instrumen ini, akal, pikiran, rasa, adalah hakim yang memutuskan validitas keberadaanmu dan alam semesta di matamu. Disinilah letak paradoksnya. Kamu mendasarkan keyakinan akan keberadaan dirimu pada sesuatu yang sama sekali tidak terlihat oleh mata. Di manakah wujud fisik dari pikiranmu? Dapatkah kau menimbangnya? Di manakah warna dari rasamu? Dapatkah kau memotretnya? Akal itu sendiri, sang komandan agung dari segala persepsimu, apakah ia memiliki bentuk? Inilah perbedaan fundamental antara otak dan akal. Orang yang kehilangan kewarasan, kita sebut ia gila. Ia memiliki otak yang utuh, organ fisik yang bisa dibedah dan dianalisis. Namun, kita semua sepakat, ia telah kehilangan akalnya. Akal, esensi tak kasat mata itu telah pergi, dan bersamanya pergilah pemahaman dan kesadaran yang kita sebut sebagai kewarasan. Kita yang merasa waras, menilai ketiadaan akalnya dengan akal kita sendiri, sebuah eksistensi yang kita yakini ada, meski ia tak pernah bisa kita indera secara langsung. Filsuf agung Islam, Ibnu Sina, yang dikenal di barat sebagai Avicenna, melalui eksperimen pikiran manusia melayang, floating man, mengajak kita membayangkan seseorang yang diciptakan dalam kondisi hampa, melayang di udara, tanpa kontak indera apapun dengan dunia luar. Orang ini tidak bisa melihat, mendengar atau menyentuh. Namun Ibnu Sina berargumen, orang ini akan tetap sadar akan satu hal, bahwa ia ada. Kesadaran akan eksistensi diri ini menurutnya adalah bukti jiwa, nafs atau akal yang bersifat independen dari jasad dan materi. Ia ada bukan karena ia merasakan dunia, tapi karena ia sadar bahwa ia sadar. Bagaimana mungkin, sahabat jiwa, kau bisa begitu yakin akan keberadaan dirimu yang kau dasarkan pada akal dan rasa yang tak terlihat, namun di saat yang sama kau menuntut bukti fisik yang kasat mata untuk keberadaan sumber dari segala akal dan rasa itu? Sekarang mari kita masuk ke dalam labirin yang lebih dalam. Jika aku menantangmu, buktikanlah bahwa akalmu itu ada tanpa menggunakan akalmu sendiri. Untuk membuktikannya, apa yang akan kau lakukan? Ini adalah sebuah kemustahilan. Setiap argumen yang kau bangun, setiap logika yang kau susun, setiap bukti yang kau ajukan untuk membuktikan eksistensi akal, semuanya adalah produk dari akal itu sendiri. Kau terjebak dalam sebuah lingkaran pembuktian yang tak berujung. Kau harus terlebih dahulu mengimani bahwa akalmu ada, untuk kemudian bisa menggunakannya. Di titik ini kita sampai pada sebuah pengakuan fundamental. Keberadaan kita yang kita ketahui ini, kita kenali melalui sesuatu yang tiada wujud fisiknya, yaitu akal dan rasa. Kita mengenali yang ada, diri kita dan semesta, melalui perantaraan yang tiada, pikiran dan kesadaran.
Bagaimana mungkin kita tahu kata ada itu sendiri tanpa adanya pikiran dan rasa yang sejatinya tiada wujudnya? Jika akalmu hilang, lenyap seperti embun di pagi hari, apakah kau masih bisa mengatakan aku ada? Tidak. Eksistensimu dalam persepsimu akan lenyap bersamanya. Yang tinggal hanyalah jasad seonggok daging dan tulang yang tak lagi mengenali dirinya sendiri. Lalu pertanyaannya berbalik. Jika eksistensi kita yang begitu rapuh ini bergantung sepenuhnya pada akal yang tak terlihat, dan keberadaannya pun harus kita imani terlebih dahulu, lalu siapakah yang sejatinya benar-benar ada? Disinilah sahabat jiwa, kalimat tauhid yang agung, La ilaha illallah, menyingkap makna filosofisnya yang paling dalam. Seringkali, kita menerjemahkannya sebagai tiada Tuhan selain Allah. Namun, mari kita telaah kata per kata dengan kesadaran yang baru. La ilaha, tiada sesembahan. Para sufi dan ahli hikmah mengupasnya lebih dalam lagi, hingga ke inti wujud. Tiada yang ada. Ini adalah negasi total. Sebuah penyangkalan atas eksistensi segala sesuatu yang bergantung, yang sementara, yang mungkin ada dan mungkin tiada. Ini adalah peniadaan terhadap dirimu. Alam semesta yang kau lihat, bahkan konsep ada yang kau pahami melalui akalmu. Semuanya fata morgana, semuanya bayangan, semuanya pada hakikatnya tiada. Ilallah kecuali Allah. Inilah satu-satunya afirmasi. Satu-satunya penetapan setelah peniadaan total, setelah seluruh wujud yang nisbi dan bergantung ini dilebur dalam ketiadaan. Hanya satu yang tersisa, wujud yang mutlak, yang berdiri sendiri, yang tidak bergantung pada apapun untuk ada. Dialah al-wujud, sang eksistensi sejati, yang maha ada. Akal yang kau gunakan untuk bertanya tentang Tuhan, akal yang menjadi syarat mutlak bagimu untuk merasa ada, sesungguhnya adalah percikan cahaya darinya, sebuah anugerah agar kau bisa mengenalinya. Justru karena kau bisa berpikir dan bertanya, itu adalah tanda keberadaannya. Pertanyaanmu adalah buktinya. Tanpa Dia yang memberikan akal, kau bahkan tak akan mampu merumuskan pertanyaan tentang ketiadaannya. Maka, yang sesungguhnya ada itu kamu, atau Dia yang maha ada. Pertanyaan ini bukanlah akhir, sahabat jiwa. Ini adalah gerbangnya. Gerbang itu adalah gerbang kesadaran, dan di saat kau melangkah melaluinya, perspektifmu berbalik 180 derajat. Pencarianmu tidak lagi mengarah keluar, ke hamparan galaksi yang jauh, atau ke dasar samudera yang kelam. Pencarianmu kini mengarah ke dalam, ke sumber dari mana pertanyaan itu sendiri lahir, ke dalam akalmu. Dan, jangan kau kira, perjalanan ke dalam ini akan menjauhi nalar dan sains. Justru, disinilah sains modern, pada puncaknya yang paling menakjubkan, tanpa sadar menggemakan kebenaran spiritual yang telah dibisikkan selama ribuan tahun. Mari kita kunjungi sejenak dunia fisika kuantum yang aneh dan mengagumkan. Di ranah subatomik ini, para ilmuwan menemukan bahwa realitas tidaklah sekokoh yang kita duga. Partikel-partikel elementer, penyusun segala materi, eksis bukan sebagai benda padat, melainkan sebagai sebuah gelombang kemungkinan, sebuah lautan probabilitas yang tak terbatas. Ia bisa berada di sini, di sana, atau di mana saja secara bersamaan. Kapan gelombang kemungkinan ini memutuskan untuk menjadi satu kenyataan yang pasti? Jawabannya sungguh mengguncang fondasi materialisme, yaitu ketika ia diamati, fenomena yang dikenal sebagai efek pengamat, observer effect. Ini menunjukkan bahwa tindakan kesadaran, tindakan mengukur atau mengamati, adalah yang mengubah probabilitas menjadi aktualitas. Tanpa seorang pengamat, realitas di tingkat paling dasar tetaplah sebuah potensi yang belum terwujud. Max Planck, sang bapak teori kuantum dan peraih Nobel Fisika, dalam perenungannya yang mendalam, sampai pada sebuah kesimpulan radikal, saya menganggap kesadaran sebagai hal yang fundamental. Saya menganggap materi sebagai turunan dari kesadaran. Sekarang sahabat jiwa, mari kita tarik napas dalam-dalam dan renungkan implikasinya. Jika kesadaran manusia yang fana, yang terbatas dalam tempurung kepala kita,
memiliki kekuatan untuk membekukan lautan kemungkinan menjadi satu titik kenyataan yang bisa diamati. Lalu bagaimana dengan kesadaran agung yang melingkupi segala sesuatu? Jika akalmu adalah syarat bagi terwujudnya realitas dalam persepsimu, maka bukankah itu adalah cerminan kecil dari akal universal yang menjadi syarat bagi terwujudnya seluruh alam semesta? Disinilah kita bertemu dengan pemikiran seorang raksasa intelektual dan spiritual Islam, Imam Al-Ghazali. Setelah mencapai puncak penguasaan ilmu-ilmu rasional, Al-Ghazali justru mengalami krisis keraguan yang hebat. Akalnya yang tajam membawanya pada kesimpulan bahwa akal semata, dengan logikanya yang kaku, tidak akan pernah bisa membuktikan secara absolut hal-hal yang bersifat metafisik. Akal bisa membawamu ke depan pintu gerbang istana, namun ia tidak bisa membawamu masuk ke dalam singgasana raja. Bagi Al-Ghazali, akal adalah anugerah termulia dari Allah, sebuah lentera yang cahayanya kita butuhkan untuk menapaki jalan. Namun, cahaya itu sendiri bukanlah tujuan. Cahaya itu berfungsi untuk menyingkap ayat-ayat, tanda-tanda yang telah ditebarkan oleh sang raja di seluruh penjuru kerajaannya. Seluruh alam semesta, dari gerak elektron hingga ledakan supernova, dari keteraturan hukum fisika hingga kompleksitas DNA, bukanlah sekadar objek-objek mati yang bisa dianalisis. Ia adalah ayat-ayat yang hidup, kalimat-kalimat yang bermakna yang sedang berbicara kepadamu. Ketika seorang fisikawan merumuskan sebuah persamaan elegan yang menjelaskan gerak planet, ia sebenarnya sedang membaca satu kalimat dari kitab alam semesta. Ketika seorang biolog mengurai kode genetik, ia sedang menerjemahkan sebuah paragraf yang menakjubkan. Mereka menggunakan akal yang dianugerahkan Allah untuk membaca pikiran atau kehendak Allah yang termanifestasi dalam ciptaannya. Maka keberadaanmu yang sadar, yang mampu berpikir dan mengamati, adalah bukti paling intim dan tak terbantahkan. Kau bukan hanya penghuni alam semesta, sahabat. Kau adalah saksi yang ditunjuk agar alam semesta ini memiliki makna. Tanpa kesadaranmu, tanpa akalmu, gugusan bintang hanyalah api sia-sia, dan keindahan bunga mawar tak akan pernah ada. Kau adalah pena yang dengannya alam semesta menuliskan kesaksiannya tentang Sang Pencipta. Akalmu telah membawamu ke tepi jurang pengakuan ini. Ia telah membuktikan dirinya sendiri, dan dengan melakukan itu, ia telah menunjukkan bahwa ia adalah bukti dari sumbernya, sama seperti seberkas cahaya bulan adalah bukti tak terbantahkan dari adanya bulan di langit. Pertanyaan selanjutnya bukanlah lagi apakah dia ada, melainkan bagaimana aku, sang saksi yang fana ini, dapat menyaksikannya dengan sebenar-benar penyaksian. Dua sayap sang saksi, dari fikir ke zikir, dari akal ke kalbu. Inilah inti dari seluruh perjalanan keagamaan, puncak dari segala pencarian. Untuk menjawabnya, kita harus memahami bahwa Allah menganugerahkan kepada kita bukan hanya satu, melainkan dua sayap untuk terbang menuju hadiratnya. Sayap akal, aql, dan sayap hati, qalb. Sayap akal adalah sayap fikir, kontemplasi. Dengan sayap ini kau terbang melintasi alam semesta. Kau membedah keteraturan kosmos, mengagumi presisi hukum alam, dan terpesona oleh kompleksitas kehidupan. Akalmu, seperti yang telah kita kupas tuntas, membawamu pada kesimpulan logis yang tak terbantahkan. Di balik desain agung ini, pastilah ada sang desainer agung. Akal membersihkan imanmu dari takhayul dan keyakinan buta. Ia adalah penjaga gerbang yang memastikan kau tidak tersesat di belantara ilusi. Ia membawamu sampai ke bibir pantai samudera kebenaran. Namun akal tidak bisa membawamu berenang di samudera itu. Untuk merasakan sejuknya air, untuk menyelam ke dalam palungnya yang terdalam, kau membutuhkan sayap yang satu lagi. Sayap hati, sayap zikir dan dauk, pengingatan dan pengalaman langsung. Penyair sufi terbesar, Jalaluddin Rumi yang mabuk dalam anggur cinta ilahi, mengingatkan kita akan batas kemampuan akal. Ia berbisik melintasi abad. Akal begitu berhati-hati di atas pasir, sementara cinta dengan nekat menyeberangi lautan. Akal memberimu peta menuju harta karun. Cintalah yang memberimu keberanian untuk menggali dan memilikinya. Penyaksian sejati, musyahadah, bukanlah aktivitas intelektual, melainkan sebuah kondisi spiritual.
Ia bukan tentang mengetahui bahwa Allah itu maha indah, melainkan merasakan getaran keindahannya dalam jiwamu, hingga kau menangis dalam kebisuan. Ia bukan tentang menyimpulkan bahwa Allah itu maha ada, melainkan mengalami ketiadaan dirimu sendiri di hadapan wujudnya yang mutlak. Dan instrumen untuk pengalaman ini bukanlah otak, melainkan kalbu, hati spiritualmu. Lalu bagaimana cara kerja hati ini? Para arif bijaksana, seperti Muhyiddin Ibnu Arabi, memberikan kita sebuah perumpamaan yang luar biasa indah. Hati atau jiwamu, sahabat, ibarat sebuah cermin. Dan Allah, dalam kemurahannya, senantiasa melakukan tajalli, penyingkapan diri, memancarkan cahaya sifat-sifatnya ke seluruh semesta. Masalahnya cermin kita seringkali kotor, berdebu bahkan berkarat. Ia tertutup oleh debu kelalaian, ghaflah, kabut syahwat, dan karat keakuan, ego. Ketika cahaya ilahi datang, ia tidak dapat terpantul dengan sempurna. Kita melihat dunia, tetapi tidak melihat tanda kebesarannya. Kita mengalami cinta, tetapi tidak merasakan sentuhan dari Sang Maha Cinta. Kita merasakan keberadaan, tetapi tidak menyadari kehadiran dari Sang Maha Ada. Maka, jalan spiritual Thariqah pada hakikatnya adalah proses membersihkan dan memoles cermin jiwa ini, tazkiyat an-nafs. Setiap ibadah yang kau lakukan adalah tindakan memoles. Salatmu adalah kain sutra yang mengusap debu kelalaian 5 kali sehari. Puasamu adalah ampelas halus yang mengikis karat syahwat. Sedekahmu adalah air suci yang membilas noda keserakahan. Dan di atas segalanya, zikrullah, mengingat Allah secara terus-menerus dengan lisan dan hatimu, adalah bahan pemoles utama yang membuat cermin itu berkilau cemerlang. Ketika cermin itu mulai bersih, keajaiban terjadi. Kau mulai melihat pantulan sifat-sifatnya di mana-mana. Kau melihat sifat al-musyawwir, maha pembentuk rupa, pada indahnya kelopak bunga, dan agungnya gugusan nebula. Kau merasakan sifat ar-Rahman, maha pengasih, dalam senyum tulus seorang sahabat atau belayan lembut ibumu. Kau menyaksikan sifat al-Haq, maha benar, dalam keteraturan hukum alam yang tak pernah goyah. Penyaksianmu bukanlah tentang melihat zat Tuhan, karena dia laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Penyaksianmu adalah tentang melihat dunia sebagai cermin raksasa yang memantulkan keagungannya, dan hatimu menjadi cermin jernih yang mampu menangkap pantulan itu dengan sempurna. Akalmu berkata, dia ada, namun hatimu bergetar dan bersaksi, hanya dia yang ada. Perjalanan ini, sahabat jiwa, menuntut lebih dari sekadar pemahaman. Ia menuntut tindakan, kesungguhan, dan transformasi. Namun, ada satu lapisan lagi yang harus kita singkap. Ada satu penghalang terbesar, satu karat tertebal yang menutupi cermin jiwa. Ia adalah ilusi yang paling kita cintai dan paling sulit kita lepaskan. Penyaksian sejati menuntut satu syarat terakhir yang paling berat. Leburnya sang penyaksi itu sendiri. Siapakah aku yang harus dilebur ini? Dan bagaimana caramu melepaskan genggaman eratnya? Dan inilah karat yang paling tebal itu, sahabat jiwa. Inilah penghalang terakhir yang paling agung sekaligus paling halus. Ilusi yang paling kita cintai, yang kita bela mati-matian, dan yang paling sulit untuk kita lepaskan. Sang Aku. Siapakah aku yang harus dilebur ini? Ia bukanlah jasadmu yang fana. Ia bukanlah namamu yang tertera di atas kertas. Sang Aku adalah sang narator di dalam kepalamu. Suara yang tak pernah berhenti berkata, aku berpikir, aku merasa, aku ingin, aku takut, aku pemilik dari pencapaian ini, aku korban dari penderitaan itu. Ia adalah pusat gravitasi dari ego, nafs, yang menarik segala pengalaman ke arah dirinya dan mengklaimnya sebagai miliknya. Inilah berhala terakhir dan terbesar yang bertahta di dalam kuil jiwa kita. Selama aku ini masih ada sebagai entitas yang merasa terpisah, penyaksian sejati tidak akan pernah sempurna. Cermin hatimu mungkin sudah bersih, namun pantulan cahaya itu masih ditafsirkan oleh aku yang berdiri di depannya. Ia akan berkata, lihat, aku sedang menyaksikan keindahan Tuhan. Momen itu, penyaksian itu, telah diklaim dan menjadi properti ego. Pemisahan masih ada.
Disinilah jalan para nabi dan para pecinta Tuhan mencapai puncaknya, pada sebuah konsep yang terdengar menakutkan bagi sang ego, namun merupakan janji kebebasan tertinggi bagi jiwa. Fana, kehancuran, keleburan, anihilasi. Ini bukanlah kematian fisik, ini adalah kematian kesadaran akan keterpisahan. Bayangkan setetes embun di atas sehelai daun di pagi hari. Ia memiliki identitasnya sendiri sebagai setetes embun. Namun ketika fajar menyingsing dan matahari menghangat, ia menguap naik dan menyatu kembali dengan langit yang tak terbatas. Apakah ia lenyap? Tidak, ia justru kembali ke asalnya yang lebih agung. Ia tidak lagi menjadi setetes embun, karena ia telah menjadi langit. Identitasnya yang terbatas telah hancur untuk mencapai eksistensi yang tak terbatas. Itulah fana, hancurnya kesadaran aku di hadapan wujudnya yang mutlak. Di puncak kedekatan spiritual, sebuah hadis qudsi membisikkan rahasia agung ini, di mana Allah berfirman tentang hamba yang dicintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka akulah pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, tangan yang ia gunakan untuk memukul, dan kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Lihatlah sahabat jiwa, di manakah sang aku dalam firman ini? Ia telah sirna. Yang mendengar bukanlah lagi aku, melainkan dia yang mendengar melalui telinga sang hamba. Yang melihat bukanlah lagi aku, melainkan dia yang melihat melalui mata sang hamba. Sang hamba telah menjadi pena di tangan ilahi, seruling yang ditiup oleh nafas ilahi. Ia bergerak, tetapi bukan atas kehendaknya. Ia bersaksi, tetapi sang saksi telah lebur dalam apa yang disaksikan. Sekarang mari kita kembali untuk terakhir kalinya ke pertanyaan purba yang memulai perjalanan kita. Apakah Tuhan itu ada? Kini kau lihat sahabat, pertanyaan itu sendiri lahir dari ilusi pemisahan. Ia mengasumsikan adanya dua entitas, aku yang bertanya, dan Tuhan yang dipertanyakan. Seluruh perjalanan akal, hati dan jiwa yang kita lalui ini adalah proses untuk meruntuhkan asumsi tersebut. Jawabannya tidak ditemukan dalam argumen filosofis yang lebih canggih atau bukti ilmiah yang lebih baru. Jawaban itu ditemukan dalam lenyapnya sang penanya. Ketika aku lebur dalam fana, siapa lagi yang tersisa untuk bertanya? Dan siapa lagi yang terpisah untuk dipertanyakan? Yang ada hanyalah al-haq, kebenaran absolut. Yang ada hanyalah al-wujud, eksistensi sejati. Maka, premis awal kita menemukan penyempurnaannya yang paling puncak. Tanpa akal, kamu tak pernah ada. Ini adalah kebenaran tingkat pertama, gerbang logika yang membawamu keluar dari materialisme buta. Tanpa aku, kamu menyaksikan yang maha ada. Inilah kebenaran tingkat akhir, puncak penyaksian di mana sang pecinta menjadi satu dengan yang dicinta. Disinilah naskah ini harus berhenti, karena perjalanan yang sesungguhnya tidak terjadi di atas kertas, melainkan di dalam keheningan jiwamu. Perjalananmu yang sejati baru saja dimulai. Bukan lagi perjalanan mencari, melainkan perjalanan menjadi. Menjadi saksi yang lebur dalam kesaksiannya, hening, damai, dan kembali. Sesungguhnya kita milik Allah, dan kepadanya lah kita semua akan kembali. Perjalanan kita di naskah kali ini mungkin berakhir di sini, sahabat jiwa. Namun perjalanan ke dalam diri tak akan pernah usai. Jika renungan ini menyentuh cermin jiwamu, biarkan jempolmu menjadi tandanya. Bagikan cahaya ini kepada jiwa lain yang mungkin sedang mencarinya. Dan agar kita bisa kembali berjalan bersama dalam perenungan berikutnya, pastikan kau telah menjadi bagian dari keluarga naskah spiritual dengan menekan tombol subscribe. Bagikan di kolom komentar, di titik mana perjalanan ini paling beresonansi denganmu. Kita akan saling membaca dan belajar di sana. Tetaplah menjadi musafir di jalan makna. Sampai jumpa dalam hening selanjutnya.